Nah, mungkin selanjutnya. Sudah. Nah, sebelum menutup webinar pada malam hari ini, untuk teman-teman untuk segera mengisi feedback-nya, nanti akan dikirimkan sertifikatnya pada jam 12 malam. Sampai jam 12 malam, setelah dari jam 12 malam, tidak akan diterima lagi. Makanya segera isi ya. Oh iya, ada satu hal lagi untuk bagi Sobat Salas juga, buat IG story mengenai webinar pada malam hari ini, apa yang ditangkap pada webinar malam ini, lalu tag Salas dan juga tag Mbak Elva juga nih. Bagaimana kesan dan pesannya, bagaimana, lalu materinya seperti apa, bisa di-share gitu di tag story masing-masing. Mungkin itu dari saya sendiri. Akhirnya saya, Neneng Yuni, pamit undur diri untuk webinar pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun apapun. Terima kasih semuanya bagi para peserta Salas dan juga narasumber kita, Mbak Elva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Neneng, saya mengucapkan terima kasih kepada tim salas.com ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya dan YPP ketika berkolaborasi. Sukses selalu ya buat Salas. Terima kasih juga Mbak Elva. Oke, saya izin keluar room ya. Iya, ya Mbak Elva. Materi dan video bisa di-share ke teman-teman peserta. Sudah saya kirimkan ke Desi tadi. Iya, ya Mbak. Oke, terima kasih Nanti buat paling teman-teman dikirim di semuanya. email masing-masing teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya izin live ya. Iya, ya Mbak Elva. Sukses terus dan sehat terus ya. Jangan lupa bahagia juga. Terima kasih. Iya. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hai sobat-sobat Salas. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Semoga alhamdulillah. Senang sekali. Ya. Senang sekali dengan webinar pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Neneng Yuni yang akan memandu sesi webinar pada malam hari ini. Sebelum kita menyambut pemateri, izinkan saya untuk memperkenalkan Salas itu sendiri. Salas yang berdiri pada tanggal 2 Februari 2017 yang menjadi kontribusi bagi wadah generasi muda dengan niat dan semangat juang tinggi dari para pengurus Salas, memberikan kontribusi dari pengalaman dan kemampuannya untuk memberikan informasi mengenai pendidikan, baik berupa artikel maupun informasi-informasi di dunia pendidikan, baik di Instagram, di podcast, maupun di Twitter, dan lain-lain, yang mengenai tentang hal internet, berbagai informasi di dunia pendidikan itu sendiri. Nah, untuk
Selanjutnya, pemateri kita juga sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita menyambut pemateri pada malam hari ini, nanti di hadapan kita semua, dan nanti kita ada sesi materi yang dipaparkan oleh pemateri kurang lebih oleh pemateri itu sendiri, dan juga ada sesi diskusi bersama para peserta dengan narasumber. Nah, lanjut kita langsung saja, tak perlu berlama-lama, kita menyambut materi kita, narasumber kita pada malam hari ini. Kak Elva, selamat malam. Selamat malam Kak Neneng. Kak Neneng Yuni, panggilannya siapa Kak ini? Kak Neneng saja, atau Kak Nui juga boleh. Oke, selamat malam Kak. Suara saya jelas ya malam hari ini ya? Jelas kok Teh. Ini bilangnya Teteh atau Kakak ya? Biasanya sih saya dipanggilnya Mbak Elva. Oh, ya udah Mbak Elva aja ya. Mbak Jawa ya, karena orang Jawa biasanya dipanggilnya Mbak. Iya, Kak juga Mbak Elva. Gimana kabarnya Teh? Mbak Elva. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kak Neneng Gantin gimana? Sehat semuanya? Iya, alhamdulillah Mbak Elva. Oke, alhamdulillah. Semoga para peserta juga dalam keadaan sehat dan semuanya ya. Nah, Mbak Elva, izinkan saya membacakan CV Mbak Elva. Monggo, silakan. Mbak Elva, nama lengkapnya dengan nama Mbak Elva Dia Susilianingrum. Dengan berbagai banyak pengalamannya, diantaranya ialah sebagai counselor and co-founder personal psikologis, dan juga salah satu penulis buku berjuta cara pemaafan dengan kontribusi tulisan melepas kepergian dengan memaafkan. Oke, mungkin itu sekilas pembacaan CV dari Mbak Elva. Saya persilahkan kepada Mbak Elva Dia Susilianingrum untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Elva. Terima kasih Kak Neneng. Ini saya mohon izin share screen dong, tolong diberikan akses. Oh iya. Suara saya jelas ya, terdengar ya? Jelas, Mbak. Sudah diberikan akses kah? Ini masih ditampilkan dan insya Allah silaturahmi bisa terus jalan gitu. Oh nih, ini Kak Niken saya belum dapat akses untuk share screen-nya. Bentar Teh, lagi itunya keluar. Oke. Ini sudah ada beberapa teman-teman ya dari kolom chat, ada Kak Uswatul Hasanah. Waalaikumsalam Kak, alhamdulillah sehat, salam kenal iya. Ini ada Kak Yosep juga sudah mampir di kolom chat. Alhamdulillah Kak sehat. Ya, ini untuk teman-teman yang siap dan mau share kameranya, monggo biar nggak saya sama Kak Neneng aja yang open kamera, nggak apa-apa. Kalau siap dan ngerasa oke, yuk tampilkan wajah ceria teman-teman pada malam hari ini. Kita akan sharing dan diskusi bareng, kita berbagi energi positif. Semoga nanti setelah ini silaturahminya nggak berhenti di kegiatan ini aja. Oh sudah, oke. Terima kasih untuk adminnya ya. Saya share screen. Munculkah? Bisa diberikan info? Sudah muncul, Kak. Sudah muncul, Kak.
Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di kegiatan webinar kita, webinar psikologi kolaborasi antara salas.com dengan YPP dengan tema Loving and Accepting Yourself. Nah, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah sekali ya kita bisa diskusi bareng. Nanti selama sekitar 1 jam atau 2 jam ke depan kita akan sharing bareng. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, internet juga semoga semuanya oke. Oke, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang menyediakan waktunya untuk hari ini bisa join di webinar kita pada malam hari ini. Oke. Nah, biasanya ketika saya ngisi webinar online atau ketika seminar langsung atau workshop atau training apapun, saya selalu memberikan rules atau sedikit peraturan kali ya, yang semoga ini tidak mengganggu teman-teman dan tidak menyinggung teman-teman. Yang penting kita di sini niatkan untuk nanti kita akan sharing dan diskusi bareng. Nah, yaitu ada 3. Yang pertama adalah nanti ketika kita diskusi dan sharing, jangan punya berpikir kalau saya di sini sebagai kebetulan saya diundang dari Salas itu sebagai narasumber, tapi jangan berpikir bahwa saya ini nanti sebagai guru atau sebagai ahli orang yang sudah mencintai diri saya sendiri, sangat mencintai diri saya atau ahlinya dalam self acceptance gitu ya. Tapi kebetulan di sini saya adalah seseorang yang mempelajari ilmu psikologi. Jadi anggap saja kita di sini sharing, kita diskusi. Jadi nanti kita bersifatnya adalah sharing dan diskusi. Bukan saya ahlinya, saya pakarnya, bukan. Tapi kebetulan saya di sini mempelajari ilmu psikologi yang salah satu materinya ada tentang self acceptance seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apa yang terjadi dalam sesi kita ini di room Zoom kali ini, ya biarkanlah terjadi di room Zoom ini. Kalau ada yang baik, kita ambil, yang negatif biarkan ada di room Zoom ini. Nanti misalnya ketika ada sesi tanya jawab, ada teman-teman yang mau cerita atau teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, ya sudah kita keep di sini sesuai dengan kode etik yang berlaku. Permasalahannya kita keep di sini, yang positif kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang ketiga adalah saya sangat mengapresiasi teman-teman yang nantinya share kegiatan kita pada malam hari ini ke sosial medianya. Untuk apa sih gitu? Untuk teman-teman kita yang belum berkesempatan untuk hadir malam hari ini tuh juga tahu bahwa kita habis melakukan sesuatu yang baik loh gitu. Jadi silakan nanti mau di screenshot boleh, di video boleh, silakan share ke sosial media teman masing-masing. Apa kalau lagi mencatat, menyiapkan kertas untuk catatan, boleh itu difoto, di-share, atau diketik juga boleh, pokoknya di-share ke sosial medianya, biar teman-teman yang belum berkesempatan untuk hadir tuh tahu apa sih yang sudah kita diskusikan, apa sih hasil dari diskusi kita malam hari ini, seperti itu. Dan nanti, monggo kalau misalnya mau di-share di Instagram, silakan di-tag salas.com-nya, kemudian YPP-nya atau ke Instagram saya langsung, silakan nanti saya bantu repost biar follower saya atau follower YPP juga tahu bahwa kita habis mengadakan sesuatu hal yang baik gitu. Dan semoga kalau misalnya itu baik dan bisa didoakan juga sama teman-teman yang belum kesempatan buat hadir di sini. Seperti itu ya. Saya berharap teman-teman bisa setuju terhadap rules yang saya berikan. Paham ya dari sini ya? Oke. Kemudian, perkenalan ya, saya belum kenalan tadi. Oke. Tadi sudah sedikit disebutkan atau diperkenalkan sama Kak Neneng, saya ini siapa gitu. Mungkin yang belum kenal saya atau belum pernah follow Instagram saya kenalan dulu ya. Katanya kan nggak kenal maka nggak sayang, tapi kalau saya bilang tuh kalau nggak kenal ya nggak kenal, makanya harus kenalan biar nanti tuh bisa sayang. Gimana bisa sayang kita kalau nggak kenal gitu kan ya. Nah,
Perkenalkan, nama saya Elvadia Sumaningrum. Saya single, 28 tahun. Saat ini saya tinggalnya domisilinya di Bojonegoro. Halo, mungkin ada teman-teman dari Bojonegoro, Jawa Timur. Tetanggaan, Kemudian, Madiun. oh iya Kak, halo, selamat salam kenal Kak. Selama pandemi, saya memutuskan untuk stay di rumah di Bojonegoro bersama keluarga karena memang menurut saya support system keluarga itu penting ya, karena kita tahu bahwa pandemi adalah suatu kondisi yang kurang menyenangkan, makanya saya memilih untuk saat ini stay di sini dulu sampai kondisi membaik gitu. Nah, kemudian biasanya sebelum pandemi aktivitas saya di Surabaya, saya aktivitasnya saat ini aktif sebagai mahasiswa magister psikologi profesi di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, gitu ya. Kemudian pendidikan formal saya, S1-nya saya ada di Universitas Surabaya. Halo, mungkin ada teman-teman yang alumni dari Universitas Negeri Surabaya atau biasa disebut UNESA. Salam kenal. Kemudian untuk saat ini saya masih aktif sebagai mahasiswa magister profesi psikologi klinis. Kemudian selain jadi mahasiswa, saya juga aktif sebagai konselor ya di YPP sendiri. Itu YPP adalah salah satu biro psikologi di Surabaya yang memang berdirinya itu saya dan beberapa rekan dari teman-teman di kampus itu mendirikan ini. Jadi memang ini biro psikologi kolaborasi saya bersama beberapa senior dan rekan-rekan yang ada di psikologi klinis gitu. Nah, selain itu saya juga aktif sebagai tim asesmen di biro psikologi di Surabaya maupun di Bojonegoro dan juga beberapa perusahaan konsultan seperti itu. Nah, kemudian untuk karyanya sendiri, alhamdulillah kemarin selama pandemi tahun 2020 akhir ya, tepatnya Oktober, saya diberi kesempatan untuk join dan launching buku Berjuta Cara Pemaafan bersama teman-teman alumni workshop. Jadi saya ikut workshop, terus kemudian saya ditawari untuk join nulis buku Berjuta Cara Pemaafan. Nah ini salah satu karya saya yang tahun 2020. Jadi memang pandemi mungkin kita tahu ya kondisi tidak menyenangkan, tapi alhamdulillahnya di kondisi yang serba keterbatas yang ini, serba online, serba bisa dibilang tidak seperti biasanya, saya diberikan kesempatan untuk share keilmuan, share pengalaman melalui buku Berjuta Cara Pemaafan. Nah ini kemarin itu launchingnya bulan Desember, cetaknya itu tahun Oktober 2020, ditulis bersama 20 penulis dari berbagai profesi, ada psikolog, konselor, dosen, PNS, ada arsitek, buku rumah tangga, dan sebagainya. Nah, bukunya itu disajikan berdasarkan kisah nyata yang menginspirasi tentang pemaafan. Itu kayak saya di tahun 2020. Semoga nanti ke depannya saya bisa menerbitkan buku lagi ya. Semoga ini bukan karya buku satu-satunya. Semoga nanti ada proyek buku-buku lainnya yang bisa saya bagikan ke teman-teman atau ke masyarakat yang lainnya seperti itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang memang berminat untuk membeli buku ini bisa menghubungi saya di WhatsApp atau di Instagram. Nanti teman-teman bisa belajar atau di situ bisa tahu atau mendapatkan sudut pandang baru terkait pemaafan seperti itu. Nah, untuk kontribusi saya di dalam buku Berjuta Cara Pemaafan itu, saya menulis tentang melepas kepergian dengan memaafkan. Jadi ini sekilas spoiler aja ya, mungkin sambil tahu latar belakang saya tadi. Selain itu, saya nulis ini, di dalam buku itu juga ada beberapa tema-tema lain, judul-judul lain. Ada juga dalam buku ini tentang keluarga, tentang pasangan, tentang saudara, dan lain sebagainya. Jadi buku ini memang hadir untuk memberikan sudut pandang baru untuk teman-teman, para pembaca, bagaimana sih caranya memaafkan. Jadi memang buku ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari ruang praktek para psikolog atau konselor, kemudian dari pengalaman-pengalaman para penulis seperti itu. Itu sekilas latar belakang saya sebagai
narasumber ya pada malam hari ini. Oke, saya mau lihat chat dong, siapa aja yang udah kenalan. Kan tadi saya sudah kenalan, biar saya tahu juga teman-teman yang lainnya di sini. Ini ada, mulai dari mana tadi ya? Ada Kak Dian Fadila. Halo Kak Dian, selamat malam. Mau sekali sih. Kemudian ada Kak Dwi Arta. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Oke, dari Kak Chandrika dan lain sebagainya. Halo semuanya, salam kenal ya. Oke, baik. Kita lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, nih. Ini saya menampilkan ini. Kira-kira apa sih yang teman-teman lihat? Mungkin ada yang mau open mic. Kayaknya tadi ada yang angkat tangan nih, pengen ngobrol langsung mungkin. Ini sambil itu nanti ini ya. Coba dong lesennya. Teman-teman lihat dari slide ini. Ini ada Kak Fuad Dwi Arta. Halo Kak Fuad, boleh di unmute mungkin dibuka mic-nya. Apa Ya, yang halo. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam, Kak. Oke. Kak Fuad dari mana Kak? Dari Kota Pecel. Dari mana? Kota Pecel. Kota Madiun. Betul sekali. Iya, selamat malam Kak. Ini kira-kira dari slide ini apa yang Kak Fuad lihat? Ini kalau misalnya ada dua jawaban sih, kalau yang jawaban yang akhir itu ya titik hitam kecil. Tapi kalau jawaban yang bisa dibuat kayak kayak gini, fokus ke dalam satu tujuan ke yang titik. Oke. Kalau jawaban yang paling benar menurut Kak Fuad apa? Ya, yang asli titik kecil, fokus yang putih tengah itu. Hitam tengah. Yang titik kecilnya itu. Oke, mungkin teman-teman yang lainnya boleh di chat juga, dimanfaatkan kolom chatnya untuk jawab nih pertanyaan dari apa sih yang teman-teman lihat dari slide ini gitu. Silakan kalau misalnya teman-teman ada yang mau sharing juga di kolom chat. Terima kasih ya Kak Fuad atas sharingnya apa yang sudah dilihat. Ya Kak, Kak mau ngobrol sedikit sama jenengan bisa nggak? Boleh? Ya, sambil teman-teman chat juga. Ya tadi kan dipaparkan apa namanya karya buku kakak tadi ya. Nah itu tadi saya baca lihat itu ada 20 penulis. Itu kalau misalnya saya ikutan join kakak nerbitin buku lagi, bisa nggak? Soalnya saya juga hobi nulis juga. Oh boleh, nanti kalau misalnya ada project bisa banget kalau misalnya join. Oke. Silakan nanti kamu hubungi WhatsApp saya atau di DM Instagram. Nanti kalau ada project bareng, berkesempatan bisa hadir, bisa join gitu. Oke, ya udah. Makasih Kayan. Oke, ini dari Kak Asi nih, titik hitam di layar putih berasa kita cuma fokus sama satu kesalahan di atas banyak kebaikan. Wah iya nih Kak Asi, bener nih ya bener kata Kak Asi ya. Jadi di sini ada lembar putih, terus di tengahnya itu ada satu titik hitam. Jadi seakan-akan kita itu hanya fokus sama satu titik aja gitu. Padahal sebenarnya di luar titik ini banyak banget hal-hal putih atau hal-hal yang tidak ternoda, tapi kita hanya fokus sama satu titik aja. Kira-kira seperti itu dari makna yang kita bisa ambil dari slide ini. Nah, saya akan nampilkan slide berikutnya. Kira-kira apa ya dari slide ini? Ya, mungkin ada yang mau open mic lagi? Halo Kak, izin berpendapat. Halo, selamat malam nih, dengan Kak siapa nih? Dengan Krosita. Halo Kak Krosita, boleh silakan Kak, apa nih yang dilihat nih dari slide ini? Mungkin kalau dilihat dari slide-nya kan itu ada ada dinding yang dua batu-batanya, ada yang kayak laras gitu ya. Mungkin kita sebagai manusia tuh kadang lebih berfokus pada kesalahan atau kekurangan ketimbang sebenarnya kita punya potensi atau kelebihan yang lebih besar gitu.
Iya, benar sekali ya. Terima kasih Kak Rosita. Iya, sama-sama. Ya, benar sekali. Jadi memang kalau bisa kita lihat dari dua slide kita tadi ya, yang pertama tadi adalah kertas putih yang di dalamnya itu ada satu titik hitam. Terus kemudian kalau yang slide ini adalah ada susunan batu bata, terus yang lainnya rapi tapi ada dua yang cara peletakannya berbeda. Nah, kalau bisa kita kaitkan sama judul kita pada malam hari ini, terkadang kita itu kenapa sih susah sekali self love ya, susah sekali untuk menerima diri kita sendiri karena kadang kesalahan kecil aja membuat kita tuh bingung gitu. Ibaratnya kalau bahasa Jawa itu kalau ada teman-teman dari Jawa gopoh gitu, kalau dari Surabaya bahasanya gopoh sih, cuman gara-gara satu kesalahan kecil, satu titik kecil tuh kita kayaknya udah membuat kertas putih atau kertas kebaikan kita tuh rusak gitu. Padahal sebenarnya itu ya baik-baik aja, tanpa itu pun tidak terlalu mengganggu gitu. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik. Kira-kira seperti itu ya dari makna dari dua slide kita. Nah, kita langsung masuk ke definisi. Baiknya kan kalau kita diskusi sesuatu tuh baiknya berpatokannya pada teori, terus kita praktekkan. Soalnya kan kata orang gini, Allah teori gitu. Padahal sebenarnya praktek itu juga berdasarkan teori itu berdasarkan praktek-praktek yang dikumpulkan oleh peneliti sehingga memunculkan teori. Jadi kalau kata orang ada yang bilang halah cuman teori kamu ini, tapi sebenarnya teori itu berasal dari praktek-praktek yang sudah dikumpulkan, kemudian dikumpulkan dan diteliti oleh peneliti, kemudian muncullah sebuah teori yang kemudian dipraktekkan lagi. Sebenarnya jalurnya seperti itu. Jadi kita di sini based on teori ya, sambil nanti kita praktekkan, nanti kita akan based on teori juga. Nah, self-acceptance sendiri atau penerimaan diri itu saya ngambil definisinya dari Harlock ya, tahun 2006. Harlock itu menyebutkan bahwa penerimaan diri adalah suatu tingkat kemampuan dan keinginan individu untuk hidup dengan segala karakteristiknya, sehingga individu dapat menerima dirinya, yang diartikan bahwa individu tidak bermasalah dengan dirinya sendiri, yang tidak memiliki beban perasaan terhadap dirinya sendiri, sehingga individu itu lebih banyak memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ketika dinamakan menerima diri atau self-acceptance sendiri adalah bagaimana seseorang itu bisa menerima apa aja yang ada dalam dirinya, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya. Jadi tidak hanya soal kelebihan aja, tapi kekurangan ini juga harus diterima. Makanya itu yang disebut individu ini sudah bisa accept atau belum terhadap dirinya, seperti itu. Itu ya untuk definisinya self-acceptance sendiri. Nah, saya percaya bahwa setiap agama itu mengajarkan umatnya untuk mencintai dirinya sendiri. Nah, karena kebetulan saya Muslim, saya akan sedikit mengutip surat dari Al-Quran, yaitu dari surat Al-Imran ayat 139, yang artinya adalah, dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Kalau saya tangkap dari sini ya, berarti sebenarnya mencintai diri sendiri itu sudah diperintahkan gitu. Bahwa ya kita adalah manusia, kita adalah makhluk paling sempurna gitu. Kenapa kita harus berkecil hati, kita harus tidak percaya diri, padahal sebenarnya kita adalah makhluk yang sempurna, kita punya akal, kita punya perasaan, yang dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain kita paling sempurna loh. Kenapa kita masih merasa sedih terhadap diri kita sendiri? Kenapa kita masih merasa kecewa terhadap diri kita sendiri? Kalau bukan diri kita sendiri yang mencintai diri kita, terus siapa lagi? Sebenarnya kan mencintai diri kita itu bukan tugas orang lain, bukan tugas pasangan kita, bukan tugas orang tua kita, bukan tugas teman kita atau sahabat kita. Mencintai diri kita adalah ya tugas kita gitu. Mencintai pasangan kita sebenarnya adalah tugas mereka sendiri, mencintai dirinya sendiri, seperti itu. Jadi mencintai diri sendiri adalah tugas kita, bukan tugas orang lain. Itu ya. Nah, mungkin kalau yang kebetulan beragama non-muslim atau selain Islam bisa
melihat mengutip sendiri ya dari kitabnya, kira-kira perintah self love itu dari surat apa sih gitu, dari kitab halaman berapa, silakan dicari ya. Nah, ini untuk bisa acceptance ada beberapa faktor gitu. Yang pertama adalah adanya penerimaan dari keluarga dan lingkungan. Jadi memang keluarga dan lingkungan itu memiliki faktor penting. Bagaimana seseorang itu bersikap accept terhadap dirinya, memiliki self love terhadap dirinya gitu. Kemudian merujuk ke bagaimana seseorang itu memiliki emosional yang baik atau buruk gitu. Kemudian yang terakhir adalah membentuk self love itu bagaimana kita berpikir ke masa depan dan hari ini gitu. Nah, penerimaan diri keluarga dan lingkungan kenapa penting? Karena ya kita di usia 0 sampai hari ini tentunya kan pembentukannya bukan hanya pada diri kita saat ini saja kan ya, tapi keluarga dan lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Nah, jadi ketika kita ada perasaan insecure misalnya, itu penyebabnya bukan karena kondisi kita hari ini saja, tetapi bisa jadi dipengaruhi juga oleh hal-hal pada masa lalu, pada penerimaan keluarga kita pada masa lalu, lingkungan pada masa lalu, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya mempengaruhi bagaimana emosional kita pada hari ini, perilaku kita pada hari ini, seperti itu. Nah, seperti misalnya nih, ketika kenapa faktor keluarga itu juga sangat mempengaruhi. Ya karena kita hidup ini kan bentukannya bukan karena ya waktu kita hari ini aja, tapi karena masa lalu juga, karena hari kemarin, dulu-dulu, bahkan pengalaman di masa ketika kita dalam kandungan ya, di pranatal itu juga sangat mempengaruhi yang terjadi pada self acceptance kita pada hari ini gitu, penerimaan kita pada hari ini, kondisi lingkungan pada waktu dulu juga sangat mempengaruhi pada kita pada hari ini, seperti itu. Nah, keberhasilan seseorang dalam bisa menerima dirinya itu dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Jadi ada tentang pemahaman dirinya, kemudian makna hidup, bagaimana dia memaknai hidupnya, terus bagaimana ia bersikap terhadap lingkungan, kemudian bagaimana dia berkomitmen, kemudian ada bagaimana dia mengupayakan apa-apa yang ada dalam dirinya, bagaimana dia mengupayakan dan mengembangkan potensi yang sudah dia miliki, kemudian bagaimana support system yang ia miliki, itu yang membuat self acceptance dari seseorang itu bagus, ya seperti itu. Jadi memang penerimaan diri pada seseorang itu sebenarnya yang pertama adalah dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu ada keluarga dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ada emosi dan pikirannya terhadap masa depan. Nah, kemudian terus bagaimana nih kira-kira orang yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, tidak bisa menerima dirinya sendiri. Kira-kira dampaknya apa ya? Mungkin di sini ada teman-teman yang mau open mic lagi untuk share pengalamannya, mungkin karena tidak bisa menerima dirinya sendiri, akhirnya ada satu hal yang ingin diceritakan, mungkin monggo silakan bisa raise hand-nya. Oke, dari Kak Rosita lagi, monggo Kak, silakan. Oh iya Kak, maaf ya belum bisa on cam lagi. Oke, sinyalnya kurang baik ya Kak? Iya. Silakan mau share mungkin. Mungkin kalau sepengamatan aku ya, kalau aku juga pernah ngalamin sih, kalau kita belum bisa menerima apa yang emang udah jadi seperangkat dari diri kita itu, mungkin nanti kita bakal denial gitu, kita bakal menyangkal kalau oh aku nggak gitu kok gitu. Terus juga mungkin kadang-kala kalau kita melihat orang lain dengan kelebihan yang nggak kita punya, nanti kita kayak
iya apaan sih kayak gitu. Padahal ya itu wajar untuk dimiliki orang lain. Padahal kesalahannya bukan kesalahan sih, mungkin karena kita belum teredukasi aja ya. Jadi kayak kita kesalahan kita ada di mana kita nggak bisa menerima kekurangan dalam diri kita, lantas kita juga menyalahkan kelebihan yang dimiliki orang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rosta atas sharingnya. Ini juga ada yang dari chat nih, Kak Yosep ya. Kalau tidak bisa menerima diri, maka ya akan stres dan murung. Oke, benar sekali sih, salah satunya seperti itu ya. Nah, ini saya share screen bahwa dampak tidak bisa menerima dan mencintai diri sendiri itu, ini ada, kita jadi tidak bisa memahami nih karakter kita. Jadi kita tidak bisa mengenal siapa sih sebenarnya diri kita itu. Akhirnya merujuknya kemana? Akhirnya merujuknya kita tuh menolak kelebihan dan kekurangan diri kita, karena ya kita sudah menolak apa potensi kita ya, kelebihan dan kekurangan apa yang kita miliki, akhirnya ya nggak kelihatan kelebihan dan kekurangannya tuh, jadi nggak kelihatan, kelebihannya nggak kelihatan, kekurangannya jadi kita tolak karena buat kita tidak nyaman. Terus kemudian dari situ, dari kita menolak kelebihan dan kekurangan, kita tidak bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Yang sebenarnya kita punya bakat, suatu bakat, karena kita tidak menerima diri kita, akhirnya bakat itu tidak bisa terekspor dengan baik, tidak bisa terasah dengan baik gitu. Nah, akhirnya merujuknya kemana? Kita tidak bisa menghargai diri kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri, karena ya kita merasanya gagal terus, kita merasanya tidak bisa terus, karena kita menolak kelebihan dan lebih menyalahkan kekurangan, misalnya ya gara-gara ini, akhirnya ya kita tidak bisa menghargai diri kita sendiri, tidak bisa dicintai, merasa tidak dicintai oleh orang lain ya karena potensi kita terhambat. Akhirnya kita bisa gampang marah sama orang lain, gampang curigaan sama orang lain, gampang sedih, gampang merasa menderita sendiri gitu misalnya, terus gampang kecewa. Ya karena kita sendiri tidak menghargai apa yang kita punya gitu. Akhirnya orang lain ya sudah tidak ingat, misalnya tidak ingat sama kita punya apa gitu. Akhirnya ya bagaimana orang lain bisa mencintai kita kalau kita sendiri tidak menunjukkan apa yang kita punya kepada orang lain gitu. Nah, sehingga hal-hal itu bisa membuat kita rentan mengalami permasalahan fisik dan psikologis gitu. Kenapa saya menyebutnya rentan mengalami permasalahan fisik dan psikologis? Karena permasalahan fisik dan psikologis ini saling berkaitan. Ketika kita tidak enak secara fisik, pasti nanti psikologis kita secara tidak langsung akan terpengaruhi. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengalami permasalahan psikologis, pasti nanti fisik kita ada yang mempengaruhinya. Contoh nih, misalnya, ketika kita tidak bisa menerima kekurangan kita nih, kita iri sama orang lain, kita marah sama orang lain gitu. Akhirnya kita stres, disumpah, kalau bahasa Jawanya tuh sumpah gitu, kalau bahasa Surabayanya itu kayak buntu gitu, kita tuh sumpah, kita stres, ya akhirnya kita lemes karena ya pikiran kita berkutat pada hal-hal negatif, akhirnya lemes, pusing, kalau malam akhirnya nggak bisa tidur ya kan. Akhirnya kalau malam tuh nggak bisa tidur, berpikirnya negatif, menguras energi, dampaknya kemana lagi? Ke makan, akhirnya males makan. Kalau sudah males makan, kenapa lagi? Kena emah deh, akhirnya nanti kena emah kalau misalnya emahnya sudah, asam lambungnya udah naik gitu, kena sesek gitu, akhirnya emahnya sampai membuat kita sesek, nanti kena macam-macam lagi dan lain sebagainya. Makanya saya menyebutnya apa? Bahwa ya permasalahan fisik dan psikologis ini sangat berkaitan. Makanya ini harus seimbang gitu antara fisik dan psikologis. Gitu. Makanya ya bagaimana caranya kita bisa menghargai diri kita, bisa menerima kelebihan kekurangan kita, itu salah satunya cara membuat kita sehat secara fisik dan psikologis. Nah, tapi di sini karena memang dampak dari penerimaan diri, tidak bisa menerima diri dan mencintai diri itu sangat rentan ya mengalami permasalahan psikologis,
kalau misalnya kalau di psikologi itu bisa mengarahnya ke hal-hal kegangguan, bisa jadi mengarah ke sana gitu. Tapi saya di sini menekankan kalau misalnya ada tanda-tanda teman-teman seperti itu, misalnya teman-teman sampai gara-gara ngerasa insecure misalnya, tidak bisa menerima diri sendiri, bukan berarti langsung mengalami gangguan. Jadi saya terapkan di sini, stop self diagnosa. Tolong, walaupun nanti ada tanda-tandanya bahwa teman-teman perlu self love, bukan berarti teman-teman itu sudah mengalami permasalahan psikologis. Nah, untuk tahu itu sudah mengarah ke permasalahan psikologis atau tidak, teman-teman silakan berkonsultasi sama profesional gitu, biar teman-teman tahu apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri teman-teman gitu. Jadi saya berharap bahwa teman-teman di webinar kita pada malam hari ini tuh tidak melakukan self diagnosa. Biarkan self diagnosa itu dilakukan oleh profesional, karena memang self diagnosa sendiri itu tahapannya sangat banyak, bukan berarti buka Google, buka jurnal yang ada di Google kita langsung tahu gitu bahwa kita mengalami permasalahan psikologis A, psikologis B, psikologis C, gitu bukan seperti itu. Tahapannya sangat panjang, jadi stop self diagnosa, biarkan itu menjadi tugas profesional, baik itu psikolog maupun psikiater. Terus batasannya, bagaimana kita harus konsultasi dan ke profesional seperti apa, Mbak Elva gitu. Nah, kalau misalnya kita ngerasa, kapan sih kita ngerasa perlu buat datang ke profesional atau tidak? Nah, tanda-tandanya adalah di saat ketika kita sudah tidak bisa merasa tidak mencintai diri kita sendiri dan hal itu sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita sudah merasa pikiran-pikiran kita, emosi-emosi kita itu sudah membuat kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti tadi, ketika kita merasa rendah, insecure ya, kita merasa kita tidak mampu melakukan sesuatu, sampai membuat kita pusing, sampai membuat kita susah tidur. Nah, itu tandanya kita butuh pertolongan profesional. Itu tandanya kita perlu untuk diskusi sama profesional. Agar apa? Agar kita segera mendapatkan bantuan yang tepat gitu. Jadi bukan kita baca Google terus ya udah aku harus melakukan ini, tidak. Seharusnya sebaiknya teman-teman kalau sudah tahu bahwa ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan itu sudah mengganggu ke aktivitas sehari-hari, ayo segera konsultasikan hal tersebut sama profesional. Biar apa? Biar segera mendapatkan pertolongan yang tepat. Nah, saya sedikit share saja ya. Saya sebagai konselor gitu, saya sendiri juga melakukan terapi agar apa? Ketika ada hal-hal yang negatif, saya juga bisa mendapat pertolongan dengan tepat kepada profesional. Gitu. Bukan berarti saya konselor, jadi saya nerapi diri saya sendiri gitu. Bisa jadi bisa seperti itu sebagai latihan mandiri. Tapi sesekali saya juga perlu datang ke profesional untuk mendapat pertolongan yang tepat, sharing dan diskusi gitu. Kenapa sih sebenarnya saya gitu? Bukan berarti ketika kita datang ke profesional itu langsung mengalami gangguan, enggak, bukan seperti itu. Tapi ketika kita datang ke profesional itu ya karena kita butuh pertolongan, kita sharing, kita butuh diskusi seperti itu. Jadi bukan langsung ketika datang profesional tuh saya langsung gila gitu, bukan. Tapi ketika kita datang ke profesional, kita memang akan sharing, kita butuh sharing aja gitu. Nggak selalu ketika kita datang ke profesional kita gila, bukan seperti itu. Saya sendiri beberapa kali tuh datang ke psikolog untuk konsultasi ketika saya jenuh dengan pekerjaan, ketika saya jenuh dengan tugas-tugas kuliah, saya datang ke profesional untuk berkonsultasi gitu. Setidaknya saya punya teman sharing, teman curhat yang profesional gitu, yang based on teori yang udah jelas gitu. Kalau kita curhat sama temen yang nggak punya basic apa-apa tuh kan kadang tidak sesuai ya, seperti itu. Jadi sebaiknya saya menyarankan kalau misalnya ada apa-apa yang memang sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya langsung konsultasikan kepada profesional seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah yang tadi adalah dampak-dampak yang membuat kita tidak bisa menerima diri sendiri ya. Nah, berikutnya saya akan paparkan 2 kasus terkait contoh orang-orang yang
tidak bisa menerima dirinya sendiri, tidak bisa menerima kekurangan dan kelebihan, atau orang-orang yang merasa kurang terus sama dirinya. Nah, ini ada kasus yang pertama, saya akan paparkan 2 kasus sebagai contoh dan refleksi ya. Jadi di sini yang bagus-bagusnya aja yang diambil, yang jelek-jeleknya ya tinggal aja nanti di sini ya tentang kasusnya. Yang pertama itu ada kisah Jeki, dia itu merupakan seorang model. Jadi ini kisah nyata ya dua-duanya yang nanti bisa kita refleksikan, kita ambil petik ilmunya lah di sini, kita petik hikmahnya, inspirasinya lah itu ibaratnya. Nah, Jeki ini merupakan model yang ganteng sekali, dia juga ibaratnya tuh sebenarnya fisiknya sudah bagus dan lain sebagainya, tapi karena dia merasa kurang, akhirnya dia mengalami anoreksia atau bulimia gitu. Ia sangat terobsesi dengan tubuhnya gitu. Padahal sebenarnya tubuhnya udah bagus, tapi karena dia seorang model dan masih ngerasa kurang, akhirnya dia tetap diet dan olahraga habis-habisan gitu. Porsi makannya sedikit sekali, tidak masuk akal. Kemudian harus menghembuskan nafas terakhirnya karena ya dia mengalami anoreksia dan bulimia, kan otomatis asupan makanannya kurang ya, kemudian pada waktu terakhir itu usianya 33 kg gitu. Jadi ternyata ketika kita merasa kurang sama diri kita ya dampaknya itu banyak gitu sebenarnya ya, bukan hanya sama psikologis aja tapi sama fisik itu juga sangat mempengaruhi. Contohnya pada kasus Jeki ini, ketika dia merasa kurang terus sama dirinya, akhirnya ya ini dia mengalami permasalahan psikologis yang akhirnya mempengaruhi fisik. Ketika praktek di rumah sakit ini, ketika saya ada tugas kuliah terus saya praktek di rumah sakit, saya menemukan kasus ini nih. Jadi ada seorang wanita ada kekurangan terhadap dirinya. Ada rasa kecewa sama dirinya karena ini keterkaitan dengan perilakunya dia ya. Kalau misalnya perempuan itu biasanya perawan nggak perawan itu penting gitu. Nah, gara-gara ini, karena pikirannya ini, dia menyakiti dirinya sendiri karena sudah merasa tidak berharga. Padahal sebenarnya kelebihannya dia itu banyak, bukan berarti saya di sini bilang bahwa kalau tidak perawan itu, yang saya tekankan adalah bukan berarti satu kesalahan itu membuat semua yang kamu lakukan itu salah. Semua yang kita lakukan itu salah. Satu kesalahan kecil, ya itu salah. Memang itu salah. Tapi bukan berarti apa yang kita lakukan ke depan itu salah semua. Bukan seperti itu. Tapi ayo mari kita perbaiki dan tidak mengulangi. Yang benar seperti itu. Nah, dari kasus ini karena dia merasa tidak berharga, dia kecewa sama dirinya sendiri, dia merasa bersalah, akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri dan berujungnya adalah perilaku berkeinginan untuk bunuh diri seperti itu. Nah, terus apa yang kalau misalnya mengalami hal-hal seperti ini, atau ada orang-orang terdekat kita yang mengalami hal yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ini kan kalau dilihat dari kasus ini, 2 kasus ini sebenarnya ini sudah sangat mengganggu ya, sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Coba bayangkan kalau kita ada pikiran menyakiti diri sendiri itu sudah
mengarahnya sudah ke depresi. Tapi balik lagi, kita tidak bisa menegakkan diagnosa itu karena itu biarkan tugas psikolog dan psikiater ya untuk menegakkan itu. Jadi ya kita harus datang ke profesional gitu, datang ke profesional untuk mendapatkan pertolongan yang tepat gitu. Nah dari kasus wanita 19 tahun ini, ketika dia sudah berkonsultasi, jadi setelah konsultasi dengan psikolog, kebetulan ada saya di sana dan ada supervisi saya di poli psikologi, kemudian dia juga didampingi psikiater untuk terapi obat juga, akhirnya dia mendapatkan pertolongan yang tepat dan bisa bangkit dari perasaan tidak berharga. Itu ya salah satu case yang saya beri contohkan, bahwa di sini saya pengen kasih tahu teman-teman bahwa bahwa perasaan tidak berharga, perasaan merasa diri kurang terus itu dampaknya tuh sangat banyak gitu loh. Bukan hanya kita dari saat ini, bisa jadi dampaknya itu sampai ke depan gitu. Jadi sebaiknya kalau ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, segera konsultasikan kepada profesional. Jangan malu, jangan takut, karena orang yang konsultasi ke profesional itu bukan menjahat, kita malah sedang menolong diri kita sendiri. Gitu. Yang paling penting adalah stop self diagnosa, stop untuk baca-baca hal yang tidak tahu itu sumbernya dari mana, segera datang ke profesional untuk kita sharing dan diskusi gitu sama seseorang yang sudah tahu ilmunya ini. Itu ya, semoga dari 2 case ini teman-teman bisa menangkap apa yang ingin saya sampaikan itu. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa ketika kita ingin mencoba untuk menghargai diri kita sendiri, ingin mencintai diri kita sendiri, yang perlu kita ingat adalah ternyata ada hal-hal yang di luar kontrol kita dan ada hal-hal yang ada di dalam kontrol kita. Nah, kalau kita ngomongin menerima diri sendiri itu, sebenarnya kontrolnya ada di mana sih gitu? Kontrolnya ya ada di diri kita sendiri. Wong ini diri kita sendiri, yang harus kita cintai kan kita, bukan kita mencintai orang lain, tapi kita mencintai diri kita sendiri yang punya kita. Berarti kontrolnya ada di mana? Ya ada di diri kita gitu. Siapa yang harus mencintai diri kita? Ya diri kita sendiri. Pikiran kita mencintai diri kita sendiri, perasaan kita mencintai diri kita sendiri, bukannya orang lain gitu. Jadi ya kita yang perlu kita sadari adalah ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Nah, mungkin ini bisa jadi refleksi juga ya, sebagai pengingat saya juga, bahwa sebenarnya dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kontrol. Nah, contohnya hal-hal yang bisa kita kontrol itu apa sih? Ya, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang kurang di masa lalu, bagaimana cara menyikapi kegagalan, keberhasilan, sehingga pada hari ini dan ke depan kita bisa lebih semangat dan lebih positif lagi itu. Bagaimana kita menerapkan rasa syukur terhadap hidup kita, bagaimana kita berpikir positif, bagaimana kita merasa memantaskan diri agar selalu melihat aku yang pantas gitu. Kemudian bagaimana caranya kita memutuskan untuk tidak menyerah. Nah, itu hal-hal yang ada di dalam kontrol kita. Bagaimana caranya kita bisa bahagia, bagaimana caranya kita berucap, bagaimana caranya kita memaafkan orang lain, memaafkan diri kita. Kalau kita yang tidak berada dalam kontrol kita adalah ya perilaku orang lain, kemudian hasil di luar kita. Yang penting kan kita sudah berusaha dengan kelebihan kita, dengan kekurangan kita sudah berusaha ingin menampilkan potensi kita gitu. Tapi hasilnya ya kita nggak bisa kontrol karena itu adalah kontrol dari orang lain. Kemudian dari cuaca, dari omongan orang lain, pendapat orang lain, kita tidak bisa kontrol. Kemudian masa lalu, karena kan masa lalu juga berkaitan dengan hal-hal yang di masa lalu dan berkaitan juga dengan orang lain.
perubahan sikap orang lain itu juga tidak bisa kita kontrol, karena orang lain juga punya masalah ya, punya masalahnya sendiri, dia punya tugasnya sendiri untuk mencintai dirinya sendiri, jadi itu tidak bisa kita kontrol. Bagaimana orang lain memperlakukan kita, itu juga tidak bisa kita kontrol. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah, yang perlu kita bawahi bareng-bareng di sini adalah ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai kita berperilaku di luar kontrol kita, mengurusi hal-hal yang ada di luar kontrol kita, sehingga membuat kita tidak berharga, tidak merasa dicintai, seperti itu. Nah, saya juga menampilkan ini karena ya ini menurut saya pendapat ini benar banget gitu, bahwa pikiran adalah magnet gitu. Jika Anda memikirkan masalah, Anda akan menarik masalah. Jika Anda selalu menemukan pikiran positif dan selalu optimis, akan mendapatkan apa yang diinginkan jika berpikir positif, dan hidup akan otomatis lebih baik. Kenapa saya setuju dengan quote ini? Karena ya ketika kita berbagi energi positif, kita berpikir positif, hasilnya adalah perilaku kita itu baik, kita tidak gugup, kita tidak stres, kita tidak pusing. Akhirnya apa yang kita kerjakan itu kan secara rileks ya, akhirnya ya berhasil gitu. Akhirnya ya kita menariknya kebaikan, bukan ketidakbaikan. Nah, coba bayangkan kalau kita berpikirnya negatif, pikiran kita tidak fokus gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita melakukan sesuatu kan tergesa-gesa, ya kan? Terlalu memikirkan banyak hal, akhirnya pundak kita terlalu berat, dan akhirnya tidak bisa fokus, tidak terselesaikan dengan baik. Nah, itu yang disebut dengan kalau kita berpikir baik, hasilnya ya baik. Kalau kita berpikir buruk, ya hasilnya bisa jadi buruk. Karena ya itu tadi, kita terlalu memiliki banyak beban, sehingga ketika mengerjakan segala sesuatunya itu tidak bisa dengan detail, tidak bisa dengan baik gitu. Coba deh siapa yang kira-kira setuju dengan pendapat ini, bisa raise hand-nya, angkat tangannya, atau bisa tulis di kolom chat gitu. Bahwa ya Mbak, saya setuju dengan ini, bisa dikasih pendapat juga boleh gitu. Kira-kira kenapa kok teman-teman setuju dengan quote ini? Gitu, silakan sambil nanti dibaca juga sama teman-teman yang lain, siapa tahu nanti bisa jadi insan baru buat teman-temannya ya. Nah, berikutnya ini adalah saya tampilkan tahapan dari acceptance sendiri. Ini dari German tahun 2009. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 tahapan acceptance. Jadi yang pertama ada aversion, kemudian curiosity, tolerance, allowing, and friendship. Jadi di sini ada 5. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita mencoba mencari tahu bagaimana caranya menghilangkan perasaan itu. Jadi ketika kita accept, ketika kita menerima diri sendiri itu tahapannya ada 5 ini. Yang pertama adalah kita mencari tahu dan bagaimana caranya menghilangkan perasaan tidak nyaman itu. Jadi kita sambil mengobservasi ya, mencari tahu gitu, kenapa sih hal itu muncul gitu, kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Jadi kita mulai merasakan nih ketidaknyamanan gitu. Akhirnya kita memilih untuk menghindari, itu tandanya kita sudah mulai aware sama kekurangan kita, kekurangan kita ya, hal-hal yang tidak kita bisa kontrol gitu. Nah, kedua kita masuk ke tahapan di mana kita mulai memiliki banyak pertanyaan kenapa hal itu muncul, hal itu dirasakan gitu, hal itu perlu menjadi perhatian. Jadi bagaimana caranya kita menghindari atau merasa bahwa itu tuh ada tuh kenapa sih, kita mulai lagi mengobservasi pada tahap ini. Kita melawan rasa itu. Kadang ada penyangkalan, kadang ada kita mencari tahu kenapa sih itu muncul gitu. Nah, yang ketiga tahapannya adalah kita tolerance terhadap hal tidak nyaman itu. Berarti ya ketika kita sudah toleransi, ya kita sudah menanggung gitu. Hal itu muncul ya karena
hal itu muncul gitu, yang sudah kita rasakan ya sudah, kita bisa menoleransi hadirnya itu, kita sudah bisa menerima dan menanggung rasanya tidak nyaman ya. Kemudian masuklah ke tahapan bagaimana kita membiarkan perasaan itu tuh datang dan pergi. Berarti kita sudah mulai bisa merasakan bahwa kondisinya saat ini seperti ini, saya bisa menerimanya, dan ya sudah, kalau datang ya sudah, gitu, kalau pergi ya sudah, gitu. Jadi kita mulai terbuka nih sama perasaan kita, gitu. Sudah bisa mengalir, oh berarti kekurangan itu memang ada, gitu ya, sudah biarkan, gitu. Kemudian terakhir adalah kita sudah bisa berkompromi atau sudah bisa bersikap berteman lah dengan kekurangan kita itu, sudah tahu caranya kita mengelola kekurangan kita itu seperti apa. Jadi itu tahapan yang paling terakhir ya, ketika orang sudah dikatakan bisa accept terhadap suatu kekurangan, ya berarti sudah bisa mengelola kekurangan itu menjadi sesuatu hal yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, ini sebagai catatan juga ya, mungkin tambahan kalau dari saya ya, saya mengatakan bahwa ketika orang berusaha untuk self-love, berusaha untuk menerima kekurangan dan kelebihannya, itu waktunya itu punya waktunya masing-masing. Bisa jadi nih, contohnya saya dengan Kak Neneng, ketika bisa menerima dirinya tuh butuh waktunya berbeda-beda. Mungkin Kak Neneng bisa lebih cepat nih daripada saya ketika menerima kekurangannya. Nah, bisa jadi saya bisa jadi lebih lama daripada Kak Neneng ketika menerima dirinya sendiri. Jadi setiap individu itu punya caranya masing-masing ketika bisa self-love gitu. Punya waktunya masing-masing untuk bisa menerima dirinya. Jangan sampai kita karena sudah sharing dan diskusi pada webinar kita pada malam hari ini, kita ngerasa lebih jago gitu, lebih jago dan ahli dalam self-acceptance gitu. Bukan seperti itu, tapi setiap individu itu punya waktunya sendiri-sendiri untuk bisa menerima kekurangan atau kelebihannya. Jadi jangan saling menyalahkan, kamu sih gara-gara kamu lama untuk bisa self-love, enggak seperti itu, tapi perlunya kita dukung dan kita support gitu. Jadi jangan saling membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau membandingkan mereka dengan kita. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Nah, kemudian adalah setiap prosesnya itu membutuhkan kekuatan dan keberanian serta ketekunan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ya siapa sih gitu yang nggak menyebutkan kalau self-love itu butuh kekuatan. Coba diperhatikan, tidak semua orang loh bisa menerima kekurangannya. Bahkan kelebihannya ada juga orang yang tidak bisa menerima. Gitu. Ada orang-orang yang malah nggak bisa menerima kelebihannya. Jadi makanya ketika kita memilih untuk self-love, ketika kita memilih untuk menerima diri kita, itu butuh sekali kekuatan yang cukup besar gitu, butuh keberanian dan ketekunan. Karena ketekunan ini dilihat dari apa sih? Bagaimana dia melatih untuk ketika ketemu suatu masalah, dia sadar bahwa aku perlu nih menerima dan memahami apa sih kekurangan dan kelebihanku gitu. Nah, kemudian di luar sana banyak hal-hal yang buat kita itu marah, kecewa, benci, dan tidak nyaman. Tapi yang kita miliki itu kendalinya atas diri kita. Jadi di luar sana, di luar diri kita itu banyak sekali ya hal-hal yang membuat kita marah, kecewa, dan benci, dan tidak nyaman. Itu semuanya itu di luar kontrol kita. Nah, tapi apa yang bisa kita kontrol? Baik lagi ke tadi, yang bisa kita kontrol adalah penerimaan kita terhadap hal itu. Bagaimana ketika hal-hal yang tidak kita suka itu, ketika masuk dalam diri kita itu bisa kita kontrol, bisa kita terima dengan baik. Nah, itu nanti ada latihannya, ada caranya bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak nyaman, tapi masuk kita tuh udah
nyaman. Bahkan saya sendiri ini juga masih belajar gitu. Ada hal-hal yang terkadang itu juga membuat saya tuh kecewa gitu, membuat saya sedih, membuat saya marah. Nah, yuk kita sama-sama belajar untuk bisa mengontrol apa saja yang bisa masuk dalam diri kita, apa saja yang boleh kita terima, apa saja yang bisa menyakiti diri kita gitu. Itu kontrolnya ada pada kita gitu. Nah, kemudian kekurangan dan kelebihan mulai yang menjadi kendali bagimu sendiri. Sebab bisa jadi hal yang kamu punya itu menjadi sesuatu yang orang lain butuhkan. Begitu pula sebaliknya. Jadi bisa jadi apa yang kita punya atau apa yang kita rasa kurang itu ternyata suatu hal yang dibutuhkan orang lain. Sesuatu yang kita punya itu sesuatu hal yang dibutuhkan oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Apa yang orang lain punya itu bisa jadi menjadi kekurangan kita. Gitu. Jadi ya sebaiknya kita saling menghargai, saling tidak saling mengejek gitu. Tapi kita saling merangkul, saling menghargai satu sama lain karena ya penerimaan itu yang membuat kita menjadi lebih baik gitu. Nah, dan kalau misalnya ada hal-hal di luar kendali kita ya kita sebaiknya menerima itu dengan baik, menerima itu dengan proses yang tepat. Jadi nanti ini ada sebuah video, silakan teman-teman pahami, refleksikan, kira-kira kalau dikaitkan sama materi kita pada malam hari ini itu apa sih gitu. Nanti saya minta 2 orang deh untuk menyampaikan pendapatnya dari video ini gitu. Videonya singkat aja, nanti kira-kira yang bisa kita ambil dari video ini, yang bisa kita tarik dan kita sambungkan sama tema kita pada malam hari ini tuh apa sih gitu ya. Suaranya bisa terdengar ya? Ada yang bisa bantu saya untuk koreksi suara? Suara mana ya, Kak? Kenapa? Kalau di saya nggak kedengeran. Oh, suaranya nggak kedengeran. Sebentar. Coba ya. Bisa kedengeran nggak suaranya? Belum, Kak. Bisa terdengar? Tadi? Putus-putus, Kak. Tapi kedengaran. Suaranya putus-putus ya, nggak apa-apa, kita maksimalkan aja ya. Coba dilihat gambarnya. Tidak mempengaruhi kualitas gambar juga ya. Oke. Mohon maaf, Kak. Nggak ada suara.
Nah, kira-kira ada yang mau open mic untuk menyampaikan apa yang bisa kita petik dari film ini tadi? Share dan open mic-nya, silakan. Apa nih yang bisa? Oh nih ada Kak Dwi Septia, monggo Kak. Kalau menurut aku dari itu kita harus berdamai. Kedengeran gak suaraku? Kedengeran banget Kak. Jelas kok. Ya, makasih. Jelas. Kita harus berdamai sama diri kita sendiri. Kayak, maksudnya pelan-pelan tuh harus berubah mindset kita. Soalnya kalau misalnya kita kayak ngelihat itu buruk gitu, nanti bakal kayak merusak kebiasaan kita. Misalnya biasanya kita ceria, terus suatu saat kita ngelihat suatu saat kita ngaca terus lihat ih ternyata jelek ya gue kayak gitu, terus jadi yang tadinya kita suka main skating jadi nggak pede karena enggak gue jelek, gue malu di skating, gue cakep-cakep orangnya. Itu sih kalau menurut aku. Oke, terima kasih Kak Dwi Septia. Ini kakak dari mana nih? Halo Kak, dari Depok, salam kenal ya Kak. Iya, halo. Nggak open mic nih, jadi nggak kelihatan wajahnya cantiknya seperti apa. Bisa di sini lagi hujan. Oh iya, ini sebenarnya di tempat saya juga lagi hujan, cuman kebetulan alhamdulillahnya adalah ini siangnya bagus ya. Oke, baik, terima kasih Kak Dwi Septia. Ini ada yang resin lagi, Kak Aprilia Rosita. Halo Kak, bisa Halo, open Kak. mic? Halo, kedengeran suaranya? Dengaran jelasin dari mana Kak? Manggilnya siapa nih? Ya, oke. Kalau menurut saya dilihat dari video yang tadi ya Kak, dia itu nggak diterima. Mungkin ada beberapa temen yang nggak suka sama dia atau dia minder untuk gabung sama teman-temannya, entah karena cantik atau gimana gitu ya. Nah, tapi di sisi lain dia itu punya kelebihan, dia itu bisa ice skating tadi. Nah, dari situ kita bisa lihat walaupun kita di sisi lain nggak diterima sama orang lain, tapi kita punya kelebihan yang ya yang kita miliki dibandingkan orang lain, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Aprilia. Ini panggilannya siapa nih? Kak Aprilia atau Kak Rosita nih? Sebenarnya nama belakang Kak Vera, Aprilia Rosita Vera. Mungkin dari video tadi. Iya gitu. Asalnya dari mana Kak? Asalnya dari Situbondo, cuma sekarang tinggalnya di Pati. Iya, Jawa Timur. Oke, halo Kak, sama-sama Jawa Timurnya ya ini. Oke, terima kasih Kak. Iya, benar. Itu ya. Nah, itu tadi ada dua teman kita yang udah sharing ya terkait isi videonya, kurang lebih sama bahwa ya kita bisa lihat ya ketika kita
selalu membandingkan diri dengan orang lain, ya kita akan merasa kurang terus, kita akan terkungkung sama pikiran-pikiran atau hal-hal yang ada di luar kita. Kayak bisa kita lihat ya tadi, perempuan yang ada di gambar tokoh utamanya tuh dalam bayangannya itu ini terkungkung sama benda-benda yang ada di luarnya ya. Akhirnya dia tidak bisa melihat apa sih sebenarnya kelebihannya, hal-hal yang bisa dia lakukan gitu. Yang awalnya dia bisa jago ice skating, tapi karena ketika dia ngelihat orang lain tuh lebih baik, jadinya dia tidak bisa mengeksplor potensinya gitu. Jadinya dia ya ingin menjadi orang lain gitu. Itu ya kurang lebih sama tadi yang sudah disampaikan Kak Vera sama Kak Dwi Septia. Nah kemudian saya akan sharing terkait teknik latihan mandiri yang bisa dilakukan untuk kita sebagai individu itu, bagaimana caranya kita bisa menerima diri kita sendiri, bisa self love, bisa accept sama diri kita sendiri. Terus seperti apa sih yang bisa kita lakukan secara mandiri gitu. Nah biasanya saya melakukan ini, gratitude terapi, atau kalau bahasa Indonesia itu adalah terapi syukur. Jadi saya setiap malam atau setiap bangun tidur itu saya melakukan terapi. Mungkin ini mungkin dari admin bisa bantu untuk unmute teman-teman yang tidak sengaja ada yang kebuka mic-nya biar nggak ganggu jalannya hari ini. Nanti bisa dibuka lagi kalau misalnya ada sesi diskusi ya. Nah, teknik latihan ke unmute. Oke. Nah, dari teknik latihan mandiri ini kalau saya sering melakukan gratitude terapi gitu ya, itu terapi syukur. Kalau saya itu nulis setiap mau tidur atau setiap bangun tidur, nggak setiap ding, kadang kita juga kalau bangun tidur atau mau tidur itu dari ya, tapi beberapa hari sekali atau seminggu sekali saya ngisi jar gratitude namanya. Mungkin ini bisa nanti saya akan kasih contoh ya, gratitude terapinya seperti apa. Nah, untuk latihannya bisa ada juga self talk, jadi kita self talk sama diri kita sendiri, memuji diri kita sendiri, karena sebenarnya bukan tugas orang lain ya untuk memuji diri kita sendiri, tapi tugas kita gitu. Bukan tugas Kak Neneng misalnya, bukan tugas Kak Neneng untuk memuji Mbak Elva gitu, bukan. Tapi ya tugas saya sendiri, tugas Elva sendiri untuk memuji dirinya sendiri. Makanya melalui self-talk, ya ayo kita puji kelebihan-kelebihan kita gitu. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang di luar kita yang menyakiti diri kita, ya kita self-talk, kita bilang maaf gitu, maaf kalau sudah membuat kita untuk berusaha lebih keras lagi daripada biasanya. Nah ini biasanya juga saya lakukan untuk ketika mau tidur gitu. Ketika mau tidur kan me time ya, waktu-waktu yang baik untuk refleksi diri gitu. Nah itu biasanya saya juga beberapa kali kalau misalnya lagi gelisah, terus saya melakukan ini. Atau kalau misalnya tadi nih saya mau ada cemas ya, karena kan cemas juga normal ya. Saya ada cemasnya, ada cemasnya, ada khawatirnya juga ketika webinar nanti jangan-jangan ini. Nah, saya self talk nih tadi sebentar. Ya sudah, saya bisa gitu. Nah, kemudian untuk latihan juga biar kita bisa menerima diri kita bisa sharing dengan orang lain gitu. Nah, kalau saya menyarankan adalah sharingnya itu sama profesional. Bukan berarti kalau sharing sama teman atau sahabat itu nggak baik ya, bukan seperti itu. Tapi ketika kita sudah merasa bahwa kondisi kita itu perlu bantuan, atau kondisi kita sudah sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari, sebaiknya sharingnya itu sama profesional. Entah itu psikolog, psikiater, atau konselor. Yang paling penting adalah
kita tahu dengan kita sharing ke orang lain yang sudah punya ilmunya, kita jadi punya penanganan yang tepat gitu. Kalau kita sharing sama teman atau sama sahabat itu ya hanya sekedar untuk melepaskan beban gitu, bukan kita mendapat fasilitas untuk bisa mengelola ketidaknyamanan. Nah, selain itu, selain sharing, ada juga journaling. Nah, biasanya tuh nulis, bagi teman-teman yang suka nulis buku diary, itu termasuk journaling. Itu bisa disebut dengan terapi juga, biar kita bisa, salah satu manfaatnya untuk self-love juga. Jadi ketika kita nulis, apa yang menjadi kelebihan kita, hari ini kita ngapain aja, sudah mendapatkan apa aja, nah itu bisa disebut dengan latihan mandiri untuk bisa self-love. Nah, sekarang lagi ngetren juga nih yang disebut dengan mindfulness terapi, yaitu bagaimana caranya kita bersikap untuk tidak melakukan penilaian terhadap diri kita. Jadi ya mengalir aja gitu, tidak melakukan penilaian baik itu positif ataupun negatif, baik atau buruk tuh tidak melakukan penilaian, itu biasanya disebut dengan mindfulness. Gitu. Itu juga bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sendiri secara pribadi sangat menyukai teknik ini ya, teknik mindfulness, karena dengan mindfulness ini kita bisa lebih aware sama kondisi kita, kelebihan kita, kekurangan kita, hal-hal yang kita mampu dan hal-hal yang tidak kita mampu gitu. Jadi lebih sadar terhadap kondisi diri gitu, tanpa harus melakukan penilaian bahwa hal itu tuh baik, bahwa hal itu tuh buruk. Ya sudah, lakukan aja apa yang bisa kamu lakukan. Coba untuk hidup lebih mindful. Ini saya juga lagi belajar beberapa kali mendalam, juga baca-baca jurnal dan ikut workshop beberapa kali, ikut workshop. Nah, ini juga sempat kemarin di YPP juga sharing webinar terkait ini tentang mindfulness. Kalau kemarin tuh di YPP itu kita sharingnya terkait mindful communication. Jadi ternyata mindfulness juga bisa diterapkan ketika kita mau diskusi dengan orang lain gitu, termasuk ketika kita berusaha untuk self love atau menerima diri kita sendiri. Mindfulness ini juga bisa digunakan karena ya kita di sini kita diminta untuk berperilaku sadar dan fokus untuk tidak memberikan penilaian baik dan buruk terhadap sesuatu gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan relaksasi. Saya beberapa kali juga sering melakukan ini, relaksasi. Biar apa sih, kalau relaksasi itu manfaatnya bisa selain ke psikologis juga ke fisik. Ternyata ketika kita mulai marah nih sama situasi, kita tidak bisa menerima, dengan relaksasi, dengan tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, kita jadi lebih rileks dan pundak ini rasanya itu lebih ringan gitu, lebih enteng gitu. Ternyata manfaatnya relaksasi itu bukan hanya untuk psikologis, tapi secara fisik juga sangat mempengaruhi gitu. Jadi ini yang hal-hal teknik-teknik yang bisa dilakukan ya di kehidupan kita sehari-hari. Pilih salah satu aja yang bikin cocok gitu. Yang bikin nyaman tuh yang mana, pilih aja itu. Nah, ini contoh gratitude terapi yang bisa kita lakukan untuk desain gratitude. Ini punya saya nih, saya melakukan jar gratitude gitu. Mana sih punya saya nih, saya lihat ya, tunjukkan nih di sini. Nah ini, saya juga buat nih jar gratitude. Dengan jar gratitude ini saya ngerasa bahwa saya jadi bisa menerima apa yang sudah saya lalui pada hari ini gitu. Jadi saya tuliskan apa yang baik-baik dalam jar gratitude ini. Jadi hal-hal yang sudah baik ya kita tuliskan ini. Efeknya apa? Jadi saya tuh bisa mensyukuri apa-apa yang sudah saya lalui. Jadi saya mensyukuri apa-apa yang saya punya gitu. Jadi melalui toples kecil ini sebenarnya toples bekas ya, jadi mau pakai apapun sebenarnya bisa gitu ya. Dari toples ini ya kumpulan-kumpulan hal-hal yang ingin saya syukuri dalam sehari-hari gitu. Gak harus rutin sih nulis ini, tapi bisa 3 hari sekali, seminggu sekali gitu. Tapi kalau bisa rutin, karena ini termasuk latihan gitu. Karena sehat itu kan sebenarnya bukan langsung ya, sehat secara psikologis ataupun fisik itu kan nggak harus langsung ya, itu harus penuh dengan latihan, ketekunan gitu. Jangan kita punya pikiran bahwa ketika kita bisa accept sama diri kita habis ikut webinar, besoknya kita langsung
bisa self love, nggak seperti itu, tapi ada proses yang harus kita lalui, ada latihan-latihan yang harus kita lalui biar bisa menerima diri kita sendiri. Nah, selain itu juga ada jurnal syukur. Di internet pun sudah banyak ya template-template untuk jurnal syukur gitu. Kalau saya di Jar Gratitude ini sudah saya tampilkan ya, di situ ada kertas kecil, itu adalah kertas revisian. Jadi saya juga memanfaatkan hal-hal yang saya tidak suka. Sebenarnya kan revisian tugas itu kan kertas penuh coretan yang kadang kita mangkel ya, kalau mahasiswa itu penuh revisian itu tidak suka, tapi saya mengelola hal yang tidak menyenangkan itu saya buat untuk hal-hal yang baik gitu. Di sini saya buat untuk menuliskan syukur saya pada hari ini gitu. Jadi saya memanfaatkan hal-hal di sekitar saya yang saya tidak nyaman, saya gunakan untuk hal-hal yang baik. Mungkin nanti bisa diterapkan juga buat teman-teman. Terus di Togamas, di Gramedia juga sudah banyak, kalau nggak salah, buku-buku tentang jurnal syukur gitu. Mungkin bisa dicari juga di toko buku atau online juga mulai banyak kok tentang jurnal-jurnal syukur. Nanti bisa teman-teman beli untuk membantu teman-teman bisa latihan untuk bisa self love gitu. Itu salah satu bentuk self love itu juga karena ini ya, juga bisa dengan nulis jurnal syukur, atau bisa silakan cari toples atau wadah bekas, silakan buat jar gratitude-nya untuk bisa latihan menerima diri sendiri. Itu ya. Dari sini mungkin ada teman-teman yang pernah buat ini, bisa sharing juga di kolom chat pengalamannya seperti apa, yang pernah nulis jurnal syukur. Kalau saya sendiri dengan adanya jar gratitude ini, kalau saya lebih menerapkannya kan jar gratitude ya, saya ngerasa saya sangat mensyukuri hal-hal terkecil yang saya miliki gitu. Saya tuliskan dalam kertas kecil itu apa aja hal-hal kecil, misalnya nih hari ini di masa pandemi saya jadi lebih rajin bersih-bersih rumah misalnya. Itu saya tulis gitu di situ. Yang biasanya saya hidup di Surabaya di kos-kosan, saya sibuk dengan aktivitas di luar rumah gitu, yang harus mobil ke rumah sakit, ke ini. Jadinya di masa pandemi kemarin saya sempat menuliskan di jar gratitude saya itu, saya bisa mensyukuri bahwa saya bisa bersih-bersih rumah, nggak apa, hal-hal kecil aja. Terus kemarin juga sempat juga sharing juga sama teman-teman yang sudah menerapkan jar gratitude untuk kehidupan terapi di kehidupan sehari-harinya, menuliskan bahwa kalau misalnya tinggal di luar pulau itu beli buah dengan harga sekian itu sudah bisa disyukuri, akhirnya dia tulis di jar gratitude. Jadi untuk menulis jar gratitude itu bukan hal-hal yang sangat besar gitu, enggak, tapi hal-hal kecil yang kalian syukuri itu silakan ditulis di situ gitu. Nah, bisa jadi nanti kalau suatu hari nanti kalian lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa tidak berdaya, atau ngerasa tidak dicintai, atau ngerasa tidak nyaman, bisa tuh dibuka satu, nanti akan muncul rasa berharganya sendiri, karena ya sudah melewati hal-hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa hal-hal kecil seperti ini aja bisa bikin aku kecewa, padahal yang lalu-lalu aku sudah melewati banyak hal-hal yang sangat luar biasa. Kenapa dengan hal kecil aja aku sambat, karena hal kecil sedikit aja kok aku mengeluh. Nanti bisa menemukan hal-hal seperti itu nanti ketika sudah rutin menuliskan jar gratitude. Itu ya yang bisa saya sampaikan untuk sharing kita pada malam hari ini. Ini sudah jam 9:05. Terima kasih gitu. Saya rasa cukup sekian ya untuk sharing dan diskusinya pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah open mic, yang sudah berkenalan, menyempatkan diri untuk kenalan via chatroom. Terima kasih juga untuk yang sudah open mic, open cam. Terima kasih, semoga nanti di lain kesempatan kita bisa silaturahmi langsung ya, bisa ketemu langsung, entah saya yang main ke tempatnya teman-teman, atau teman-teman yang bisa main ke Bojonegoro atau ke Surabaya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika nanti ada salah-salah kata, salah-salah hal-hal yang menyinggung perasaannya teman-teman, saya mohon maaf.
semoga nanti apa yang kita sharingkan pada malam hari ini bisa kita aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Saya sendiri juga masih sangat belajar ya tentang self love gitu. Dengan adanya webinar ini sendiri pun saya kembali lagi baca-baca buku psikologi saya, sharing-sharing lagi sama orang lain biar lebih self love lagi, biar bisa memberikan yang terbaik untuk malam hari ini gitu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ada ketidaknyamanan untuk teman-teman seperti itu. Nah ini kalau misalnya nanti di luar kesempatan ini ada teman-teman yang mau sharing atau diskusi bisa DM ke Instagram saya atau ke WhatsApp saya, monggo silakan. Nah, ini juga ada nomor kantor kalau misalnya teman-teman butuh layanan psikologi, bisa banget ke YPP. Kalau ada yang perlu psikotes atau yang ingin mengundang YPP untuk silaturahmi ke kotanya, diskusi, sharing, atau ada psikotes, boleh banget mengundang kita dari YPP seperti itu. Itu juga ada Instagramnya, monggo silakan main-main ke YPP. Kita juga sering beberapa kali melakukan webinar psikologi. Kalau di salas.com ini kan lebih umum ya, kalau webinarnya saya lihatnya ada beberapa webinar di luar psikologi. Jadi kalau misalnya butuh webinar tentang psikologi bisa ke YPP seperti itu. Kalau misalnya mau silaturahmi atau saya hello juga bisa, silakan ke Instagramnya YPP. Baik, cukup sekian untuk paparan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan di sini. Semoga tadi apa yang kita diskusikan bisa ditangkap energi positifnya ya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau host kita malam hari ini, Kak Neneng. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Elva atas pemaparan materinya yang luar biasa. Nah, sobat-sobat Salas, bagi yang ingin bertanya, ada 3 pertanyaan khusus untuk malam ini. Nah, yang pertanyaan pertama itu dari Dwi Septia, mengenai bagaimana tanggapan Mbak Elva tentang hashtag yang lagi viral zaman sekarang, yaitu keadilan sosial bagi rakyat good looking. Itu kejam nggak sih, seperti menyudutkan kaum non good looking, dan banyak yang beranggapan bahwa hashtag itu sebagai motivasi untuk orang-orang semangat yang glow up. Padahal it's not the same thing with motivation gitu. Gimana? Anggap yang diminta adalah tanggapan saya. Dari hashtag itu jujur fenomena ini saya malah baru dengar dari sini ya, karena memang saya internet sendiri nggak begitu aktif ya, maksudnya untuk lihat berita-berita itu hanya sesekali aja karena memang ya karena kesibukan gitu. Tapi untuk secara pribadi yang bisa saya tanggapi ya kita kembalikan lagi ke pribadi kita masing-masing gitu. Ketika kita melihat fenomena ini yang kita tangkap seperti apa. Kalau ada orang yang bilang bahwa itu sebagai motivasi gitu, ya sudah, berarti untuk mewarning gitu, mewarning kita bahwa ya kalau memang itu baik untuk kita ya kita terima hal positif. Kalau memang ada hashtag itu dan kalimat-kalimatnya positif bagi kita itu tidak menyakiti diri kita sendiri, ya mari kita ambil energinya. Tapi kalau kita setelah baca dari komen-komen dari hashtag itu terus menyakiti diri kita sendiri, ya ngapain kita ambil energinya? Toh itu juga merusak diri kita seperti itu. Jadi ya pintar-pintar kita memilah, pintar-pintar kita untuk men-screening ya, apa-apa yang ada di luar kita tuh apa aja yang bisa masuk dalam diri kita, itu kita yang mengelola. Seperti halnya fenomena ini, kalau kita lihat bahwa apalagi di internet ya, itu semuanya ada di luar kontrol kita. Tapi kalau ada hal itu menjas ke dalam diri kita, bahwa kita nggak lain, kita harus pusing-pusing mikirin itu. Yang paling kan ke orang lain sibuk-sibuk ngurusin hal-hal di luar diri kalian. Saya malah baru dengernya dari tahunya itu di mana, kalau boleh tahu Kak Neneng, hashtagnya tentang itu di Twitter ya biasanya ya. Iya Teh.
Iya Mbak, di Twitter. Di Twitter ya, jujur saya di Twitter nggak terlalu aktif sih, jadinya memang kurang tahu gitu berita-berita. Saya memang lebih aktifnya di Instagram gitu. Bahkan kalau di Instagram sendiri juga fenomenanya nggak terlalu ngikutin gitu, karena ya adanya kebanyakan kesibukan ya, kadang sesekali aja gitu. Ada dari sini bisa ditangkap ya paparan saya, pendapat saya ya, kalau menurut saya itu tadi, kalau memang hal itu mengganggu ya. Ya Mbak, Ya silakan mau pertanyaannya. tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan sementara kita mempunyai kekuatan besar atas diri sendiri, tapi kadang di lain waktu kita ngedown atau capek atau yang lainnya yang bikin kita lupa kalau sebenarnya punya pertahanan diri yang bagus. Nah, bagaimana menurut Mbak Elva? Waktu dan tempat. Oke. Ya, itu. Kadang kita ngerasa cemas ya, tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita ngerasa cemas ketika kita menghadapi sesuatu. Sebenarnya cemas itu hal normal kok, bahkan di case-case tertentu atau di situasi tertentu, cemas itu dibutuhkan untuk bisa membantu kita memprepare atau mempersiapkan sesuatu hal lebih baik gitu. Tapi kalau berlebihan, itu yang nggak baik gitu. Nah, bagaimana caranya mengatasi hal tersebut gitu? Ya, makanya fungsinya adanya latihan untuk membuat diri kita sehat itu penting. Latihan terapi mandiri itu penting. Bukan hanya pas kita mengalami masalah aja kita baru latihan, tapi sebenarnya latihan untuk sehat mental itu sebenarnya perlu dilakukannya setiap hari untuk bisa kita forgive, untuk bisa kita lebih menerima diri kita, lebih membuat kita gratitude, lebih membuat kita bersyukur, lebih membuat kita bahagia. Sebenarnya latihan-latihan itu perlu dilakukannya setiap hari untuk mengurangi atau mencegah adanya kecemasan-kecemasan, mencegah adanya hal-hal yang tidak menyenangkan itu muncul. Nah, itu dengan caranya latihan atau terapi secara mandiri untuk memperkuat mental kita. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, teknik-tekniknya apa ya? Ini tadi teknik-tekniknya salah satunya yang saya sebutkan tadi, bisa dengan gratitude terapi, dengan self talk, dengan sharing, dengan journaling, dengan mindfulness terapi, dengan relaksasi dan lain sebagainya. Mungkin dari sini juga masih banyak lagi, tapi kalau menurut saya yang gampang untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari ya ini gitu. Nah, selebihnya nanti bisa dikonsultasikan dengan profesional, atau kalau misalnya butuh konseling online, kalau misalnya malu ke psikolog di sekitar tempat tinggalnya, bisa konsultasi online ke YPP seperti itu. Itu Kak Neneng. Terima kasih Mbak Elva. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Triwahyu Handayani. Selamat malam Mbak Elva, aku Handa izin bertanya mengenai, kan pernah dengar kalau penerimaan itu hal yang utama yang harus zona nyaman. Nah, apakah kemampuan saya selalu berpikir pantas tidak ya, bisa tidak ya, sanggup tidak ya, apakah kemampuan saya mumpuni, pantaskah saya berada di posisi tersebut, dan hal-hal yang meragukan kemampuan saya. Lalu adakah cara yang bisa saya lakukan dalam mengurangi Yang ya pertanyaannya selalu bingung saya mengkotak-kotakannya. Oke, mungkin senang saya ya tadi pertanyaannya. Tentang healing, apakah penerimaan diri itu penting untuk healing? Tentunya iya dong. Dengan bahkan di terapi forgiveness sendiri, langkah awal itu kita harus
terima dulu sama apa tadi Kak Neneng yang dikatakan tadi tidak nyaman, apalagi yang bikin ingin Oh, keluar dari zona nyaman, keluar. ingin mencoba hal baru, namun ada rasa pesimis dari orang tersebut gitu. Nah, sebenarnya perilaku atau perasaan pesimis, insecure atau tidak diri, tidak mampu adalah ketika perasaan itu hadir, ketika perasaan itu muncul, yang teman-teman lakukan. Apa yang saya lakukan ketika perasaan itu muncul? Nah, terapi gitu. Nah, dari awalnya bagaimana kita bisa heal? Nah, mungkin untuk menutup ya itu tadi pertanyaan terakhir. Saya pengen dong teman-teman yang di sini nanti setelah sesi ini, karena ini kan memang sharingnya kita hanya sharing ya, hanya webinar. Saya pengen dong teman-teman nanti dalam setelah sesi ini sebelum tidur diangan-angan, kalau bahasa Jawanya diangan-angan, kalau bahasa Indonesia apa? Diingat-ingat gitu, mau tidur diingat-ingat apa sih 3 kelebihan dan 3 kekurangan gitu. Silakan teman-teman nanti setelah sesi ini selepas nutup aplikasi Zoom-nya tuliskan di lembar kertas 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Tidak harus dikumpulkan karena ini memang bukan tugas ya. Jadi ini adalah ya ini untuk diri teman-teman sendiri, mau dilakukan atau enggak ya terserah diri teman-teman sendiri. Tapi saya pengen nanti tuliskan 3 kelebihan atau 3 kekurangan apa sih yang menjadi kelebihan dan kekurangan teman-teman gitu. Jadi itu sebagai bentuk teman-teman memulai langkah awal untuk bisa menerima diri sendiri. Dan akhirnya nanti goalnya adalah bisa self love gitu. Itu sih Kak Nanang. Nah, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Elva atas jawaban pertanyaannya yang luar biasa. Nah, mungkin sebelum menutup webinar pada malam hari ini bisa semacam penutup dari Mbak Elva sendiri. Kalau penutup, saya rasa nggak perlu ditutup ya. Closing statement gitu dari Mbak Elva gitu. Kalau saya rasa nggak perlu di closing statement ya, karena diskusi kita pada malam hari ini tuh banyak sekali. Sayang banget kalau dikasih closing statement, nanti kesannya adalah ya yang closing aja yang penting. Padahal keseluruhan mulai dari jam 7:30 sampai terakhir ini sudah 9:30 ya, itu semuanya bisa dibilang inti-intinya, jadi nggak ada closing, nggak ada apa. Saya pengennya ya ke maknanya tuh diambil semuanya gitu sih Kak Neneng. Jadi nggak perlu dikasih closing statement deh. Kayaknya nanti biar teman-teman aja nanti selesai acara ini silakan merefleksikan dirinya, tulis 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Baik, Mbak Elva. Mungkin terima kasih kepada Mbak Elva atas pemaparan materi dan atas jawaban pertanyaannya. Mungkin dari sobat-sobat Salas juga kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Elva dan sobat-sobat Salas pada malam hari ini yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman, kita applause untuk kita semua pada malam hari ini. Sebelum menutup webinar pada malam hari ini, bisa teman-teman on cam dulu untuk sesi foto bersama. Dimohon untuk on cam-nya ya. Saya stop dulu ya. Iya. Di on cam dulu ya, sobat-sobat Salas. Jika sudah siap bisa on cam, kita abadikan foto bersama ya, Mbak. Ya, kita abadikan momen positif kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman on cam.
Nanti bisa di-share di grupnya ya, Kak Neneng. Iya, ya Mbak. Oh iya Mbak, boleh share materi? Boleh, tadi saya sudah share ke Desi materinya sama videonya. Oh iya, Bisa sana. nanti di-share. Bagi teman-teman yang belum on cam, persilakan on cam.